Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Berjumpa kembali dalam program Bahana Morning Devotion. Dan tema renungan pada saat ini adalah pribadi yang tidak egois. Bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Beberapa tahun silam, situs id.wikihow.com memuat artikel yang bagus sekali untuk mengetahui kadar keegoisan dalam diri manusia. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita tanyakan kepada diri sendiri untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang mementingkan diri sendiri ataukah tidak. Yang pertama, cobalah mengevaluasi percakapan Anda. Setelah mengobrol dengan seseorang, cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut. Siapa yang paling banyak berbicara saat mengobrol? Siapa yang mengarahkan atau mendominasi percakapan? Apakah kita mempelajari hal-hal baru tentang orang yang Anda ajak mengobrol? Apakah ketika ada perbedaan pendapat, apakah kita cenderung mencari solusi terbaik atau cenderung memaksakan diri bahwa pendapat kitalah yang paling benar? Kemudian yang kedua, ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, apakah Anda termasuk pendengar yang baik? Sejauh mana Anda bisa menahan diri untuk mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai, mencoba memahami maksud orang tersebut, lalu baru menanggapi setelah orang itu selesai berbicara. Dan yang ketiga, ketika terjadi suatu masalah, apakah Anda lebih berfokus pada penyelesaian masalah atau menyalahkan orang lain? Jika kita cenderung menyalahkan orang lain, bahkan untuk kesalahan yang sebenarnya kita perbuat, ada kemungkinan kita masih cenderung mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbicara tentang sikap manusia yang cenderung semakin mementingkan diri sendiri, hal ini telah dinubuatkan oleh Rasul Paulus, seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kondisi yang sangat mudah terlihat ada di sekitar kita. Kita mungkin pernah melihat di angkutan umum, ada lansia atau ketika ada seorang ibu hamil dengan menggendong seorang anak dan mereka tidak kebagian tempat duduk. Terkadang tidak ada yang berdiri supaya lansia atau ibu hamil tersebut bisa duduk. Ketika situasi makan bersama, berapa banyak yang terkadang lupa diri sehingga ada orang lain yang tidak kebagian. Ketika ada pembagian sesuatu kepada orang yang tidak mampu, berapa banyak masyarakat yang sebenarnya jauh lebih mampu tetapi ia tetap meminta jatah yang sebenarnya bisa dibelinya. Mengenai sikap egois, Alkitab juga menasihatkan kepada kita demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Sementara Yakobus memperingatkan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semakin besar perhatian atau fokus seseorang kepada dirinya sendiri, maka dalam waktu bersamaan tingkat perhatian atau fokus kepada orang lain akan semakin melemah. Kita tidak dilarang untuk memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi hendaknya dibarengi juga dengan memperhatikan kepentingan atau kebutuhan orang lain.
Orang yang mencari kepentingan sendiri dan mementingkan diri sendiri akan cenderung mengabaikan kepentingan orang lain atau kepentingan yang lebih besar. Sementara orang yang peduli pada kepentingan orang lain tanpa harus mengabaikan kepentingannya sendiri, maka lewat hidupnya ada potensi untuk melakukan banyak hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Bagaimana dengan kadar egoisme dalam diri kita sampai hari ini? Jika sekiranya kita mendapati kadarnya cukup tinggi, inilah saat yang tepat untuk mencoba mengurangi dengan berpedoman pada ajaran firman Tuhan. Selanjutnya sedapat mungkin marilah kita tanggalkan dan tinggalkan keegoisan kita dari hidup kita. Kita pun dapat mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan yang sama. Akhirnya marilah kita belajar untuk terus hidup dalam kepedulian terhadap kebutuhan atau kepentingan orang lain. Lakukanlah karena kita mengasihi Tuhan dan sesama, seraya mengingat bahwa seandainya dunia ini dipenuhi oleh orang-orang egois, maka harapan akan kehidupan yang indah dan nyaman tidak akan pernah terwujud. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita yang tidak egois. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri, tapi kami memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.